Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan viralnya video tersebut, tapi saya akan lanjutkan dengan Bang Roni dan juga Pak Fikar. Bang Roni, Anda juga meyakini bahwa kedatangan hakim kemarin itu meyakinkan lagi bahwa memang ada ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh terdakwa lain karena di tengah semua terdakwa yang keterangannya berbeda soal penembakan Yosua dengan klien Anda. Saya pikir keterangan klien saya tidak berbeda dengan yang lain. Ini perlu kita luruskan. Bahwa ada saksi yang melihat senjata AS, itu adalah Romer. Ada saksi yang melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan, yaitu Romer. Kemudian di dalam TKP juga ada saksi yang bernama Kuat Maruf, Ricky Rizal, yang awalnya melihat sarung tangan kemudian mencabut BAP-nya. Nah ini sebenarnya gini, ini harus kita luruskan bahwa keterangan klien saya tidak berdiri sendiri, Mas Renhat. Ini harus jangan diulang-ulang ya, bahwa keterangan klien saya ini bersesuaian dengan keterangan yang lainnya, alat bukti yang lainnya. Pertama yang itu. Kemudian kalau kita menyimak ya dalam persidangan, beberapa terdakwa yang lain berapa kali diulang oleh majelis hakim bahwa keterangan terdakwa yang lainnya itu aneh dan janggal. Bukan kami mau bicara terlalu ini ya, maksudnya hanya Richard Eliezer dalam keterangannya tidak berbelit-belit, Mas Renhat, Ya. dan menjadi logik jadi suatu peristiwa pidana yang secara utuh. Kemudian terkait dengan peristiwa yang ada di Duren 3, contohnya terkait dengan sisa peluru 12 Richard Eliezer itu didukung juga oleh keterangan saksi dari Propam. Jadi keterangan klien saya tidak berdiri sendiri. Dan juga kan yang disampaikan bahwa ada 8 selongsong milik Richard Eliezer. Tetapi ada fakta persidangan, peluru sisa Richard Eliezer adalah 12. Kalau Glock 17 diisi full itu 17. Berarti kalau 17 kurang 5 itu berarti 12. Nah pertanyaannya, kok bisa ada 8 selongsong peluru Richard Eliezer? Itu siapa yang buat gitu loh. Ini yang menggambarkan bahwa TKP-nya rusak. Tetapi dalam fakta persidangan diungkapkan bahwa terkait dengan pistol Glock 17, kebiasaannya tidak mengisi full. Jadi ini sesuai keterangan klien saya, di mana dia menembakkan 3-4 kali. Jadi ini harus kita sampaikan kepada publik, sehingga ini jangan menjadi misleading lagi bahwa keterangan Richard Eliezer sendiri seolah-olah mereka ingin menyampaikan terkait dengan status justice collaborator. Begini loh, terkait dengan pembelaan, kami menghargai setiap tim penasihat hukum yang lain. Tetapi dalam hal ini, pertanggungjawaban pidananya, kita harus fokus terhadap pembelaan. Jangan menyeret-nyeret orang lain juga untuk pertanggungjawaban pidana yang menjadi aktor utama dari peristiwa pidana ini. Seperti itu, Mas Renhat. Oke, dan sekali lagi pemeriksaan hakim kemarin, kedatangan hakim kemarin ke TKP, itu menurut Anda bisa meyakini atau menambah keyakinan hakim lagi, Bang Roni? Setuju Mas Renhat, karena apa? Terkait di rumah Duren 3, kita kan sudah pernah sampaikan, ini ada CCTV yang tidak ada lantai 2, lantai 3. Hakim melihat sendiri bahwa di setiap sudut rumah itu ada CCTV di rumah Saguling. Kemudian terkait lemari senjata yang terungkap di persidangan juga pun majelis hakim melihat secara langsung. Tetapi sayangnya oleh penasihat hukum Ferdi Sambo menyampaikan bahwa lemari tersebut sudah ditutup. Jadi kita sudah melihat juga, Mas. Juga menarik adalah ketika dari Saguling, majelis hakim itu berjalan kaki ke rumah Duren 3. Ya kami melihat bahwa ini melihat dengan terkait dengan waktu. Ini kan banyak narasi yang coba diciptakan bahwa kenapa Eliezer tidak berlari, kenapa Eliezer tidak menghindari. Padahal itu jaraknya sangat dekat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, itu berjalan kaki. Karena apa? Richard Eliezer di fakta persidangan bahwa dia dipanggil terakhir oleh namanya Agus ART, yang dimana Agus ART sampai sekarang masih DPO. Nah itu yang kita perlu sampaikan kepada publik. Dan kemudian terkait di peristiwa di Duren 3, itu juga pun melihat hakim posisi berdiri, jarak tembak, posisi dari para terdakwa yang lain. Ini kan menjadi terang perkara ini. Kemudian almarhum itu berdiri di mana sebelum dipanggil. Kemudian terdakwa yang lain posisinya di mana. Kemudian di mana kamar yang di mana PC yang katanya dia masuk di dalam kamar tersebut. Di fakta persidangan sudah disampaikan bahwa
ada saksi-saksi yang menyampaikan bahwa kamar tersebut setengah terbuka. Itu kan bukan cuma hanya Richard Eliezer yang menyampaikan. Ada Romer, kemudian ada penyidik dari Jakarta Selatan. Ini kan semua fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan. Gitu loh. Oke, Pak Fikar, tambahan dari Anda atau bagaimana dari kacamata Anda melihat persidangan demi persidangan, kesaksian demi kesaksian yang sudah diberikan oleh seluruh terdakwa, sampai kemudian hari ini kita melihat Richard Eliezer diperiksa sebagai terdakwa untuk pertama kalinya? Ya, saya kira persidangan sudah berjalan dengan baik ya. Tugas jaksa membuktikan dakwaannya berhenti ketika umpamanya majelis hakim sudah mempersilahkan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan gitu ya. Artinya ketika jaksa tidak lagi menambah saksi atau tidak lagi menambah alat bukti lain, maka itu artinya jaksa sudah meyakini bahwa dakwaannya itu terbukti. Nah, kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan. Meskipun di dalam KUHP sendiri tidak ada istilah meringankan. Ya. Diberikan kesempatan untuk saksi, ya paling tidak melihat dalam perspektif yang berbeda dengan, dengan jaksa umpamanya ya. Umpamanya kemarin ada beberapa ahli juga ditampilkan gitu ya. Meskipun sebenarnya keterangannya sama ya, isi keterangannya sama, cuma kan itu tadi ada perspektif yang beda karena melihat dari sudut yang berbeda itu tadi. Meskipun ahli gitu ya, walaupun ada sesuatu yang objektif ya, yang mestinya sama semuanya ya, tapi itu tadi akan tergantung dari siapa yang membawa dan perspektifnya gitu. Saya tidak menyatakan bahwa ahli itu bisa dikendalikan, tidak. Maksud saya tetap ahli itu harus objektif ya, tetapi pasti ada bagian yang lain gitu, karena dia akan melihat dari sisi yang berbeda yang lain. Oke, baik. Ya. Pak Fikar, terakhir ini di luar soal persidangan hari ini ya, juga yang ramai adalah soal yang tadi itu, bocornya video yang diduga majelis hakim. Anda melihatnya bagaimana ini soal video ini? Ini lazimkah kemudian memang kalau kemudian membahas sesuatu yang sebetulnya ini belum ada keputusannya? Ya, saya kira ini soal ketidakhati-hatian seseorang gitu, bahwa zaman sekarang itu adalah zaman keterbukaan. Ya, tidak bisa kita ngumpet istilahnya di bawah tempurung pun bisa terekam oleh kamera-kamera ya, karena kamera sekarang beredar hampir di seluruh sudut kehidupan ya, itu pasti ada. Nah, itu yang saya kira tidak disadari oleh ini, bahwa dia umpamanya membicarakan soal kasus itu entah dengan keluarganya, entah dengan rekannya, ya itu hak dia gitu ya. Yang tidak boleh itu kan isinya kemudian terpublikasi, yang tidak boleh kan itu sebenarnya, ya kan. Nah, karena itu kalau dicari bukan siapa yang salah, tapi dicari di mana kekeliruannya, ya itu tadi ketidaksadaran bahwa sekarang ini kamera ada di mana-mana gitu ya. Tidak hanya orang lain gitu, barangkali itu pada ruang yang bersifat pribadi, tapi ternyata pada ruang-ruang yang bersifat pribadi pun ada kamera gitu ya. Yang bisa jadi itu saudaranya, entah familinya, entah siapa gitu, ya kan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, karena itu menurut saya profesi-profesi yang seharusnya merahasiakan pekerjaannya harus lebih hati-hati ya Pak Fikar ya? Ya, harus lebih hati-hati dan bisa menjaga diri supaya tidak bocor gitu. Baik. Kita akan tunggu persidangan berikutnya, tapi terima kasih banyak untuk diskusinya pada malam hari ini, Bang Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, dan juga Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa tetaplah bersama MNC News Prime, kami akan segera kembali sesaat lagi.